Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia yang fana ini, tidak ada sesuatu keadaan yang kekal. Semuanya akan berubah dan berganti. Bisa saja hari ini seseorang mengalami kejayaan, namun siapa tahu esok ia akan mengalami kebangkrutan. Hari ini seseorang merasa sengsara, namun tidak ada yang tahu bahwa besok dia akan menemui kemuliaan di dalam hidup. Hari ini seseorang pada kondisi kaya raya, tetapi tidak ada yang mampu mencegah jika besoknya ia bakal hidup melarat. Dengan kata lain, tidak ada keadaan yang tetap pada kehidupan di dunia ini. Semua dapat berubah sewaktu-waktu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada yang paling menyedihkan adalah jika kehancuran dan kebangkrutan itu disebabkan karena kita tidak menuruti petunjuk dari Allah dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah cara agar kita tidak menemui kehancuran yang diakibatkan oleh ulah kita yang tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hal ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kita agar kita terhindar dari kehancuran. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau bersabda yang artinya, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Takut kepada Allah baik pada waktu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Berlaku adil pada waktu rela maupun marah, dan hidup sederhana saat susah maupun ketika kaya. Hadis riwayat Tabrani. Sesuai dengan hadis tersebut, setidaknya ada 3 perkara yang membuat kita selamat dari kehancuran. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah tentu berbeda dengan takut kepada manusia. Jika kita takut kepada orang lain, kita akan berusaha menjauhi dan sebisa mungkin jangan sampai bertemu dengan orang yang kita takuti. Sebaliknya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita harus mendekatkan diri kita kepadanya dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita meyakini bahwa segala sesuatu akan mendapatkan balasan darinya. Oleh sebab itu, rasa takut kepada Allah akan membuat kita bertindak hati-hati di setiap perbuatan kita. Karena kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengetahui setiap langkah dan bisikan hati kita. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mudah menerima petunjuk kebenaran. Hatinya tidak keras, sehingga ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, perkara kedua yang bisa menyelamatkan adalah berlaku adil saat rela ataupun marah. Sederhananya, adil itu tidak berat sebelah, memberikan hak orang lain sesuai dengan takarannya. Sikap adil menjadi pondasi penting dalam kehidupan sosial, baik skala kecil hanya di lingkungan keluarga, maupun pada lingkup yang lebih besar yakni dalam bernegara. Adil harus ada pada setiap diri manusia, karena wibawanya seseorang dipengaruhi oleh sikap adil terhadap orang lain maupun alam sekitar. Banyaknya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya muncul karena ada faktor dari sikap ketidakadilan kita terhadap alam. Allah memerintahkan kita untuk mengelola bumi, kita justru malah menguras isinya tanpa terkendali. Adil juga harus melingkupi diri kita dalam segala keadaan, baik keadaan rela maupun marah. Biasanya kita bisa berlaku adil pada saat suasana hati sedang senang. Namun saat marah, kita berlaku sebaliknya. Sahabat yang dirahmati Allah, perkara ketiga yang dapat menyelamatkan adalah hidup sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Barangkali dalam keadaan miskin, orang bisa berlaku sederhana dan itu sudah umum terjadi. Dan pada situasi kaya, orang akan berlaku boros, berfoya-foya, bahkan yang tidak penting menjadi penting untuk dibeli. Padahal,
hidup sederhana atau kesederhanaan itu adalah cara hidup dalam memperlakukan harta. Sementara, kaya atau miskin adalah suatu keadaan hidup. Jadi, bisa saja orang kaya namun hidupnya sederhana. Sedangkan yang miskin malah hidup boros dan berfoya-foya. Padahal, berlaku sederhana harus dimiliki oleh setiap orang pada saat keadaan kaya ataupun miskin. Saat kaya, seseorang tetap sederhana sehingga tidak menghambur-hamburkan hartanya dan berlaku boros. Begitu juga pada saat miskin, kita harus berlaku sederhana, agar tidak menyiksa diri dengan gaya hidup boros hanya karena ingin disanjung orang lain. Karena orang miskin yang tidak memiliki sifat untuk hidup sederhana, hanya akan memicu keinginan untuk memiliki seperti apa yang si kaya miliki. Dan akhirnya yang terjadi, kita akan menempuh segala cara demi memenuhi ambisi tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya hanya dengan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, hidup kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dengan kembali kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasul-Nya, kita akan meraih kemuliaan dan keagungan sebagai manusia, dan akan terhindar dari kehancuran. Sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat.